Oke, assalamualaikum Dek. Kita lanjut les pertemuan ketiga ya, hari Sabtu tanggal 3 bulan 10 2020. Oke, pertemuan kali ini kakak mau jelasin tentang uji kompetensi bab 3 ya. Nah, jadi uji kompetensi bab 3 ini baru beberapa nomor. Jadi nomor 1 itu di soal nomor 1 itu dia ngasih gambar diagram panah. Jadi ada himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B itu 2, 4, dan 6. Dia sudah lengkapi dengan panah-panahnya. Nah, dia menanyakan diagram panah di samping ini menunjukkan hubungan relasi yang bagaimana? Hubungan relasi yang seperti apa? Nama relasinya apa gitu maksudnya dia. Misalnya nih lebih dari. Masa iya nih 1 lebih dari 2? Kan harusnya 1 kurang dari 2, berarti lebih dari itu salah. Kita ambil yang kuadrat dari 1 kuadrat dari 2. Maksudnya kuadrat dari itu gini, kalau 1 pangkat 2 kan kuadrat itu artinya pangkat 2 ya Dek ya. Jadi misalnya maksudnya dia 1 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Benar gak 1 pangkat 2 sama dengan 2? Harusnya kan 1 pangkat 2 sama dengan 1, karena 1 pangkat 2 artinya 1 dikali 1. Kayak gini. 1 kali 1 hasilnya tetap 1, tapi di sini panahnya kedua. Nah, berarti kuadrat dari juga salah. Lebih dari juga salah karena 1 itu kurang dari 2, bukan lebih dari 2. Berarti ini salah. Ini juga udah pasti salah. Nah, kemudian yang faktor dari. Faktor dari itu seperti ini, misalnya ada angka 6. Jadi yang menghasilkan 6 itu apa aja gitu kan? Misalnya 1 kali 6. 1 kali 6, 6. Kemudian 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Tapi setelah angka ini udah nggak ada lagi yang lain. Jadi faktor dari 6 itu faktor dari 6 sama dengan 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya relasi ini disebut dengan faktor dari, benar nggak nih panah-panahnya? 1 faktor dari 2. Oke, di perkalian 2 ada 1 ya. Kemudian 1 juga ada di perkalian 4, 1 juga bisa menghasilkan perkalian 6 kayak gitu. Kemudian angka selanjutnya yaitu 2. 2 faktor dari 4 benar. 2 faktor dari 6 juga benar. Nah, tapi di anggota ketiga, 3 ini panahnya ada ke 4. 3 panahnya ada menuju 4. Di sini kakak tuh sudah tuliskan masing-masing tanda panah satu-satu. 3 ke 4, sedangkan kalau misalnya faktor dari di perkalian 4 itu kan nggak ada yang 3 dikali berapa yang hasilnya 4. 3 dikali berapa yang hasilnya 4 kan nggak ada. Berarti faktor dari juga bukan, karena di sini dia bilang 3 faktor dari 4, padahal 3 bukan faktor dari 4. Otomatis yang D juga salah, maka satu-satunya jawaban yang benar adalah kurang dari. Nah, sekarang kita buktikan benar nggak sih nama relasinya kurang dari. Pertama tuh kakak cacah satu-satu dulu. 1 ke 2 nih ya, 1 ke 2, 1 ke 4, 1 ke 6. Udah kakak tulis di sini. Kemudian 2 ke 4 dan 2 ke 6. Nih. 3 ke 4 dan 3 ke 6 seperti ini. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kurang dari ya, kita asumsikan kurang dari adalah jawaban yang tepat. 1 kurang dari 2 benar, 1 kurang dari 4 benar, 1 kurang dari 6 juga benar, 2 kurang dari 4 juga benar, 2 kurang dari 6 juga benar, 3 kurang dari 4 benar, 3 kurang dari 6 benar. Berarti jawaban yang benar adalah nama relasi dari diagram panah ini adalah relasi kurang dari. Maka di sini jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2. Di sini nomor 2 itu dia ngasih 2 himpunan, himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P anggotanya adalah 3, 4, dan 5. Himpunan Q anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang dia tanyakan adalah HPB, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari P ke Q. Jadi kita memasangkan anggota dari P dipasangkan dengan anggota yang ada di Q. HPB dari P ke Q dengan relasi. Nah, dia sudah menentukan nama relasinya. Nama relasinya adalah 2 lebihnya dari. 2 lebihnya dari. Oke, sekarang kita tulis dulu himpunan P seperti ini.
dan himpunan Q seperti ini. Kemudian dia minta 2 lebihnya dari. Oke, kita lihat anggotanya. Yang pertama itu 3. Anggota di P itu anggotanya pertama adalah 3. 3 kakak pasangkan ke 1. Benar nggak? 3 itu 2 lebihnya dari 1. Coba aja kita tes. 1 ditambah 2. Benar, hasilnya 3. Berarti 3 pasangannya dengan 1. Kemudian 4 ke 2. 4 ini 2 lebihnya dari 2. Benar nggak? Kita tambahkan aja dengan ini. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Ternyata benar. Kemudian anggota terakhir yaitu 5. Benar nggak? 5 itu 2 lebihnya dari 3. Ya udah tinggal tambahin aja. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Berarti nama relasinya ini benar ya. 2 lebihnya dari, dan yang dia tanyakan di nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1. Yang di nomor 2 ini dia sudah menyebutkan nama relasinya adalah 2 lebihnya dari. Dan kita tinggal menunjukkan diagram panahnya seperti apa. Nah, ternyata diagram panahnya seperti ini. Kemudian yang dia tanya bukan diagram panah. Diagram panah hanya sekedar cara untuk mendapatkan jawabannya. Yang dia tanya adalah HPB kan? HPB, himpunan pasangan berurutan. Ya udah tinggal kita tulis 3,1, 4,2 dan 5,3. Jadi di sini jawabannya 3,1, 4,2 dan 5,3. Jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya di sini soal nomor 3 yang merupakan fungsi. Nah, jadi di soal nomor 3 yang Rara fotoin itu, tadi kakak lihat dia ngasih persamaan kayak gini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi kakak nggak tuliskan di sini. Kemudian dari situ dia menanyakan yang fungsi. Nah, ingat syaratnya kemarin fungsi itu gimana, Dek? Fungsi itu syaratnya nggak boleh jomblo dan nggak boleh playboy kan? Artinya nggak boleh ada anggota di A yang tidak punya pasangan, dan juga nggak boleh ada anggota di A atau anggota di himpunan pertama yang bercabang. Nah, jadi pas tadi kakak lihat itu yang nggak boleh jomblo dan nggak boleh playboy, artinya semuanya punya pasangan dan tidak ada yang bercabang adalah 1 dan 2. 2 dan 3. Jadi jawabannya C. Nanti silahkan Rara lihat lagi di buku paketnya ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 di sini relasi-relasi dari himpunan P dengan anggota 0, 2, 4, dan 6 ke himpunan Q, P, Q, R, dan S dinyatakan dengan himpunan berikut nih. Udah dia kasih nih 1, 2, 3, dan 4-nya. Kemudian dia nanya yang merupakan fungsi dari HPB ini. Yang mana? Nah, fungsi itu apa sih? Angka depannya semuanya harus beda. Angka depannya semua harus beda. Kita lihat nih di sini. 0, 2, 4, 6. Oke, beda ya. Kemudian 0, 2, 4, 4. Nah, ternyata ini sama. Berarti yang 2 ini udah pasti bukan fungsi. Karena angka 4-nya depannya sama. Kemudian yang ketiga 0, 2, 4, dan 6. Beda semua, bisa jadi benar. Kemudian yang keempat 0, 2, 2, 6. Nah, 2-nya sama, berarti ini sudah pasti bukan fungsi. Maka yang fungsi yang mana? 1 dan 3 saja, karena 1 dan 3 semua angka di depannya ini berbeda. 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6. Oke. Nah, berarti yang merupakan fungsi adalah 1 dan 3. Jawabannya yaitu B. Kemudian nomor 5. Di sini daerah hasil yang ditunjukkan oleh diagram panah berikut. Diagram hasil daerah hasil ya. Daerah hasil itu adalah anggota di B. Kakak sebutkan ini anggota A, ini anggota B. Jadi daerah hasil adalah anggota di B yang memiliki pasangan. Nah, anggota di B ini kan ada P, Q, dan R. Tapi untuk daerah hasil itu hanya yang memiliki pasangan. Yang mana? P dan R saja. Kenapa Q enggak? Karena Q enggak punya pasangan. Jadi P, Q, R itu kodomainnya. Sedangkan range-nya atau daerah hasilnya adalah hanya yang punya pasangan, yaitu P dan R. Jadi jawabannya P, R, yaitu A. Kemudian lanjut soal nomor 6.
Soal nomor 6-nya ini di sini kode main yang ditunjukkan oleh diagram di samping. Kode main itu apa, Dek? Kode main adalah daerah kawan atau daerah lawannya. Nah, kalau di diagram Cartesius seperti ini, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kalau di diagram kayak gini, sumbu X ini namanya domain. Sumbu X namanya domain. Kalau sumbu Y namanya kodomain. Jadi kakak tuliskan di sini domain. Kemudian di sini kodomain. Jadi yang termasuk kodomainnya adalah kita lihat aja angka yang ada di sumbu Y. Apa aja? Kalau di X kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau di Y hanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. 0 ini berlaku untuk X dan berlaku untuk Y. Maka kodomainnya anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nih seperti ini. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut soal berikutnya nomor 7. Soal nomor 7 itu dia ngasih 2 himpunan. Nah, di sini nomor 7 ini tidak semua siswa paham dengan maksud soal. Tidak semua siswa pandai membaca simbol yang ada di soal. Jadi di sini dia bilang nomor 7 itu, Dek, ada himpunan P sama dengan X, di mana 11 kurang dari X kurang dari 23 dengan X bilangan prima. Nah, jadi gimana sih maksudnya anggota himpunan P tuh? Di sini dia udah bilangan prima kan? Dia udah bilang bilangan prima. Terus itu dia bilang cara bacanya ini adalah X lebih dari 11 dan kurang dari 23. X lebih dari 11 dan kurang dari 23. Nah, karena nggak ada tanda sama dengannya yang seperti ini, maka angka 11 dan angka 23-nya tidak perlu ditulis. Jadi kakak tuliskan di sini 11 dan 23. Jadi kakak nggak tuliskan angka 11-nya karena tidak ada tanda sama dengannya seperti ini. Kalau nanti ada soal yang dia tulisnya 11 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 23. Nah, ini angka 11 dan angka 23-nya harus ditulis. Tapi karena di soal ini tidak ada tanda sama dengan di bawahnya ini, maka 11 dan 23-nya tidak perlu ditulis. Jadi kakak tinggal tulis dari 12. Karena apa? 11-nya udah nggak perlu ditulis. Jadi langsung ke 12 aja. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kenapa sampai 22 aja, Kak? Karena dia sudah batasi 23-nya nggak perlu. Nah, jadi hanya sampai sebelum 23. Sebelum 23 ya adalah 22 kan. Nah, jadi dia minta bilangan prima. Ini tuh semua X deh. Tapi dia minta X-nya adalah bilangan prima saja. Dari 12 sampai 22 yang merupakan bilangan prima hanya berapa? 13, 17, dan 19. Kayak gitu. Kenapa hanya 13, 17, dan 19? Ya karena bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka lain. Misalnya nih kakak pilih 14. 14 itu bisa 2 kali 7 kan. Nah, ada angka lain, jadi dia 14 itu bukan bilangan prima. Terus kenapa misalnya 15 enggak? Karena selain 1 kali 15, 15 ini bisa dihasilkan oleh 3 kali 5. Jadi 15 juga bukan bilangan prima. Maka dari barisan ini yang merupakan bilangan prima adalah 13, 17, dan 19. Jadi kakak tuliskan P, himpunan P anggotanya adalah 13, 17, 19. Nah, ini yang kakak bilang di soal nomor 7 ini, tidak semua siswa bisa menuliskan himpunan yang dituliskan seperti di soal dengan yang kalian pahami. Nah, kalau yang dituliskan di soal kan seperti ini, Dek. Panjang banget kan, pasti seketika kalian bingung lihat apa sih, gimana sih cara bacanya nih. Padahal kalau kalian pahami pelan-pelan, P ini adalah himpunan dengan anggota 13, 17, dan 19 kayak gitu. Kemudian yang Q lagi. Nah, Q di sini lebih rumit lagi. Dia bilang Y di mana 4 kurang dari Y kuadrat kurang dari 25 dan X bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tapi di sini Y kuadrat gimana? Jadi kakak tuliskan seperti ini. Y kuadrat sama dengan 4. Y kuadrat sama dengan 4. Maka Y sama dengan akar 4. Akar 4 berapa sih? Akar 4 adalah 2.
Kemudian yang satunya lagi, Y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat sama dengan 25. Maka Y kuadrat sama dengan akar dari 25. Jadi Y sama dengan 5. Akar 25 kan 5. Maka tinggal kakak tuliskan lagi di sini. 2 kurang dari Y kurang dari 5. Karena 4 sudah diganti jadi 2. 25 juga sudah diganti jadi 5, dan Y kuadratnya sudah diganti menjadi Y saja. Maka lebih sederhananya Q adalah himpunan dengan anggota 2 kurang dari Y dan kurang dari 5. Gimana sih 2 kurang dari Y kurang dari 5? Udah kakak bilang tadi, kalau misalnya dia nggak ada tanda sama dengannya di bawah sini, maka angkanya tidak perlu dituliskan. 2 dan 5 nggak perlu dituliskan. Di atasnya 2 berapa sih, Dek? Di atasnya 2 itu 3. Habis 3, 4. Nah, kenapa cuma sampai 4? Karena di sini 5, sedangkan di sini nggak ada tanda sama dengannya. Maka sebelum 5 sudah harus berhenti kayak gitu. Jadi anggota Q itu hanya 3,4 atau 3 dan 4 saja. Kemudian yang dia tanyakan di soal ini adalah banyak relasi yang mungkin dari P ke Q. Jadi dia minta banyak relasi yang mungkin dari P ke Q. Ya udah, tinggal kita lihat rumusnya apa. Anggota P, banyaknya anggota P dipangkatkan dengan banyaknya anggota Q. Anggota P anggotanya, himpunan P anggotanya ada berapa? 1, 2, dan 3. Sedangkan anggota Q anggotanya hanya 2, 1, 2. Maka P pangkat Q ini anggota P ada 3, anggota Q ada 2, jadi 3 pangkat 2 yaitu 9. Maka kemungkinan banyaknya relasi dari P ke Q yang memungkinkan adalah 9. Jawabannya C. Kemudian soal berikutnya nomor 8, sorry. Di sini dia sudah kasih 1, 2, 3, dan 4 HPB masing-masing. Ini ada di soalnya. Kemudian dia tanya HPB yang merupakan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu artinya dia, nih, ciri khasnya korespondensi satu-satu adalah angka depannya beda dan angka belakangnya juga beda. Jadi maksudnya korespondensi satu-satu itu, Dek, kalau di diagram panah, anggota di A itu semua harus punya pasangan dan tidak boleh ada yang bercabang. Sama sekali nggak boleh ada yang bercabang. Jadi hanya tepat satu. Maka kalau di HPB, kalau di diagram panah nih, coba kakak gambarkan bentar. Jadi kalau korespondensi satu-satu di diagram panah, dia hanya tepat satu. Nah, hanya tepat satu. Ini hanya punya pasangan satu, ini juga satu, ini juga satu, kayak gitu. Jadi setia lah gitu maksudnya dia. Terus itu kalau dari HPB, ini kan kalau dari diagram panah kan. Kalau dari HPB gimana korespondensi satu-satu? Ini angka depannya semuanya beda dan angka belakangnya beda. Nah, kita lihat nih, nomor 1 A, dan A nih. Anggota depannya semua sama. Berarti ini sudah pasti bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua. Nah, ini juga sama kan, depannya semua sama-sama A. Jadi ini juga bukan. Kemudian yang ketiga, A, B, C, dan D. Nah, depannya sudah beda. Kita lihat lagi, angka belakangnya juga semua harus beda. 1, 2, 1, 2. Nah, sama. 1 dan 1 sama, 2 dan 2 sama. Nggak boleh, dia hanya boleh satu-satu aja, nggak boleh yang sama. Berarti yang 3 juga bukan. Kita lihat yang keempat. A, B, C, dan D. Oke, beda semuanya. Kita lihat angka belakangnya. 1, 2, 3, dan 4. Oh iya, juga beda. Angka depannya beda, angka belakangnya juga semua beda. Maka yang merupakan korespondensi satu-satu dari HPB ini adalah yang nomor 4 saja. Nah, nomor 4 di buku tadi kakak lihat itu jawabannya adalah D. Oke, kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 9 ya. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama dia bilang setiap relasi adalah fungsi. Setiap fungsi adalah relasi. Dan yang ketiga setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Pernyataan yang benar yang mana? Nah, kita lihat nih dari pertama. Setiap relasi adalah fungsi. Fungsi itu tadi syaratnya apa? Nggak boleh jomblo dan nggak boleh playboy. Tapi kalau relasi mau gimana pun bentuk diagram panahnya, mau dia playboy, mau dia nggak punya pasangan atau gimana, itu namanya relasi. Tapi kalau fungsi itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi syaratnya apa fungsi itu relasi yang dikatakan fungsi syaratnya apa? Yaitu tadi nggak boleh jomblo dan nggak boleh
playboy. Jadi setiap relasi adalah fungsi, belum tentu. Kalau misalnya di diagram panah itu atau di relasi itu ternyata ada satu anggota himpunan pertamanya yang nggak punya pasangan, ya udah berarti dia relasi tapi bukan fungsi karena tidak memenuhi syarat sebagai fungsi. Berarti nomor 1 salah. Terus gimana kalau nomor 2? Setiap fungsi adalah relasi. Benar ya, karena fungsi itu kan yang tadi kakak bilang, misalnya kita gambarkan nih 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah misalnya dia seperti ini. Nah ini kan fungsi kan dek ya, ini fungsi. Kenapa? Karena A, B, C nya semua punya pasangan dan nggak ada yang bercabang. Nah ini fungsi. Kalau kita gambarkan fungsi seperti ini, lihat ini relasi atau bukan. Relasi itu nggak ada syarat apa-apa, yang penting kamu gambarkan dia berhubungan kayak gini, udah itu namanya relasi. Berarti fungsi ini masuk ke dalam relasi. Jadi setiap fungsi adalah relasi, maka pernyataan kedua adalah benar. Kemudian ketiga, setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Iya benar ya, karena korespondensi satu-satu hanya punya satu diagram panah, hanya seperti ini. Nah tuh tepat 1. Ya udah, ini lebih istimewa lagi, dia selain nggak ada yang jomblo juga dia semuanya setia. Jadi ini tuh termasuk fungsi juga. Kan fungsi tadi syaratnya nggak boleh bercabang dan nggak boleh ada yang tidak punya pasangan. Nah berarti ini kan korespondensi satu-satu, dan di sini udah jelas dia punya pasangan semua dan tidak ada yang bercabang, maka ini juga korespondensi masuk dalam fungsi. Jadi kalau kita tuliskan dalam apa ya, alur gitu, dia gini, korespondensi satu-satu itu merupakan fungsi dan fungsi merupakan relasi. Jadi korespondensi satu-satu merupakan fungsi dan semua fungsi merupakan relasi. Jadi jawaban yang benar di sini hanya 2 dan 3. 2 dan 3 jawabannya C, seperti itu. Oke, sampai sini dulu, nanti kakak lanjutkan lagi untuk soal berikutnya ya deh ya. Jadi yang sudah kakak jelaskan, Rara seperti biasa salin lagi di buku lesnya. Kemudian sambil nyalin, Rara pahami langkah-langkahnya. Kalau ada yang kurang jelas dari segi tampilan atau penjelasan, silahkan Rara tanyakan sama kakak ya. Oke, kakak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.